Baiklah, saya akan melakukan presentasi. Terlebih dahulu saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Jekli Gunawan, kelas A4 dengan NIM 2010417265, Makul Analisis Lingkungan Bisnis, dosen Melia Yusita SEMM. Saya mahasiswa dari Universitas Pancabakti Pontianak. Di sini pembahasan saya adalah identifikasi, analisis, tata kelola perusahaan PT Land Industri Persero. Poin pertama, poin A, profil perusahaan. PT Land Industri adalah sebuah badan usaha milik negara Indonesia yang bergerak di bidang produksi peralatan elektronik. Pada tanggal 12 Januari 2022, pemerintah resmi menunjuk perusahaan ini sebagai induk holding BUMN Industri Pertahanan yang beranggotakan Pindad, Dahana, Dirgantara Indonesia, dan PAL Indonesia. Didirikan 1965, kantor pusat Bandung, Jawa Barat, Indonesia. Karyawan 801/2020. Jenis BUMN perseroan terbatas. Wilayah operasi Indonesia. Yang bagian kedua atau B, bagian B, pedoman dan struktur Good Corporate Governance PT Land Industri. Pedoman tata kelola perusahaan dalam kurung Code of Corporate Governance. Panduan pelaksanaan Good Corporate Governance PT Land Industri Persero merupakan penjabaran dari kaidah-kaidah Good Corporate Governance berdasarkan Peraturan Menteri Negara BUMN nomor per 01/MBU/2011 beserta perubahannya per 09/MBU/2012 tentang penerapan tata kelola perusahaan yang baik dalam kurung Good Corporate Governance pada BUMN dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, Anggaran Dasar Perseroan, Visi dan Misi Perseroan serta praktek-praktek terbaik dalam Good Corporate Governance. Panduan pelaksanaan Good Corporate Governance memuat prinsip-prinsip yang berlaku bagi seluruh aktivitas perseroan PT Land Industri Persero akan secara konsisten menginformasikan panduan Good Corporate Governance ini kepada seluruh pihak yang berkepentingan sehingga dapat memahami dan memaklumi standar kerja perseroan yang sesuai dan pihak dan terafiliasi PT Land Industri akan senantiasa aktif mendorong mereka untuk menerapkan kebijakan yang sejalan dengan kebijakan ini dan bila mana diperlukan PT Land Industri akan memberikan tuntunan praktisnya. Ada struktur corporate governance sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas. Organ perusahaan terdiri dari rapat umum pemegang saham, RUPS, Dewan Komisaris dan Dewan Komisaris dan Direksi yang memiliki wewenang dan tanggung jawab yang jelas sesuai fungsinya masing-masing sebagaimana diamanatkan dalam anggaran dasar dan peraturan perundang-perundangan. Perusahaan meyakini bahwa hubungan yang wajar antar organ perusahaan sangat berpengaruh positif terhadap keberhasilan pengelolaan perusahaan dan implementasi Good Corporate Governance. Oleh karena itu, perusahaan mempunyai komitmen untuk secara tegas memisahkan fungsi dan tugas masing-masing organ perusahaan, yaitu rapat umum pemegang saham, RUPS, komisaris, dan direksi. Perusahaan mendorong hubungan yang wajar antar organ perusahaan. Masing-masing organ perusahaan
selalu menghormati dan bertindak sesuai fungsi dan peranan masing-masing, berhubungan atas dasar prinsip kesetaraan dan saling menghargai tugas dan tanggung jawab masing-masing. Struktur corporate governance adalah organ-organ perusahaan yang memiliki peran penting dalam penerapan good corporate governance. Struktur good corporate governance meliputi organ utama yaitu pemegang saham, RUPS, Dewan Komisaris, dan direksi, serta organ pendukung good corporate governance antara lain komite-komite, sekretaris perusahaan, dan satuan pengawas internal SPI. Yang bagian C, implementasi corporate governance PT Line Industri. Implementasi pelaksanaan corporate governance PT Line Industri Persero berkomitmen menerapkan prinsip-prinsip corporate governance dalam setiap aspek bisnis dan operasional yang mengacu pada 5 prinsip dasar, yakni pertama, keterbukaan, yang kedua, akuntabilitas, yang ketiga, responsibilitas, yang keempat, independensi, yang kelima, kesetaraan. Bagian D, kode etik dan tata perilaku standar etika. Dan yang selanjutnya standar tata perilaku. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama bagian standar etika. Yang pertama, etika perusahaan dengan karyawan. Line memperlakukan karyawan secara setara, fair, dan tidak membedakan suku, agama, ras, dan antar golongan dengan segala aspek. Line menyadari bahwa karyawan mempunyai peranan dan kedudukan yang sangat penting sebagai pelaku dan tujuan perusahaan. Oleh karena itu, setiap karyawan dituntut dapat berpartisipasi dan berperan aktif dengan meningkatkan produksi dan produktivitas kerja melalui hubungan yang dinamis, harmonis, selaras, serasi, dan seimbang antara perusahaan dan karyawan. Dalam melaksanakan etika ini, perusahaan mengacu kepada perjanjian kerja bersama PKB dalam hal kesejahteraan karyawan, penyediaan sarana dan prasarana kerja. Melaksanakan perjanjian kerja bersama PKB secara konsisten, memastikan setiap karyawan telah mendapat sosialisasi isi PKB, menempatkan ikatan karyawan LEN IKL sebagai mitra perusahaan terkait dengan hubungan industrial. Dan yang kedua, etika perusahaan dengan pelanggan. LEN mengutamakan kepuasan dan kepercayaan pelanggan dengan menjual produk sesuai dengan standar mutu yang telah ditetapkan, membuka layanan pelanggan, menindaklanjuti keluhan pelanggan tanpa melakukan diskriminasi terhadap pelanggan, melakukan promosi dan berkesinambungan secara sehat, fair, jujur, tidak menyesatkan, serta diterima oleh norma-norma masyarakat. Dan yang ketiga, etika perusahaan dengan pesaing. LEN menetapkan pesaing sebagai pemacu peningkatan diri dan introspeksi dengan cara melakukan market research dan market intelligence untuk mengetahui posisi pesaing, melakukan persaingan yang sehat, dan mengedepankan keunggulan produk dan layanan yang bermutu. Dan yang keempat, etika perusahaan dengan pemasok. LEN meningkatkan iklim saling percaya, menghargai, dan menumpuk kebersamaan dengan pemasok sesuai dengan kaedah-kaedah bisnis yang berlaku dengan cara satu, menetapkan penyedia barang dan jasa berdasarkan kepada kemampuan dan prestasi, dan kedua, melaksanakan pembayaran kepada penyedia barang dan jasa dengan tepat waktu dan tepat jumlah, menjatuhkan sanksi yang tegas terhadap penyedia barang dan jasa yang melakukan pelanggaran, memelihara komunikasi yang baik dengan penyedia barang dan jasa termasuk menindakkan keluhan dan keberatan, dan yang kita terakhir, menerapkan teknologi pedagang barang dan jasa terkini, misalnya prosumen. Dan yang kelima, etika perusahaan dengan mitra kerja. LEN meningkatkan iklim saling percaya, menghargai, dan menumpuk kebersamaan dengan mitra kerja sesuai dengan kaedah-kaedah bisnis yang berlaku dengan cara membuat perjanjian kerja
yang berimbang dan saling mengutamakan dengan mitra kerja dan tidak melanggar aturan dan prosedur, mengutamakan pencapaian hasil optimal sesuai standar yang berlaku dan terbaik, membangun komunikasi secara insentif dan mitra kerja untuk mencari solusi yang terbaik dalam rangka peningkatan kinerja. Dan selanjutnya yang keenam, etika perusahaan dengan kreditur atau investor. Lain menerima pinjaman atau penanaman modal hanya ditunjukkan untuk kepentingan bisnis dan peningkatan nilai tambah perusahaan dengan cara menyediakan informasi yang aktual dan prospektif bagi calon kreditur dan investor. Memilih kreditur atau investor berdasarkan aspek kredibilitas dan modalitas yang dapat dipertanggungjawabkan. Menerima pinjaman penanaman modal yang diikat melalui perjanjian yang sah dan klausul perjanjian yang mengedepankan prinsip kewajaran, berkomitmen untuk memenuhi kewajiban kepada kreditur investor sesuai perjanjian yang telah disepakati bersama, melakukan atau tidak melakukan sesuai untuk melindungi kepentingan kreditur investor sesuai perjanjian yang telah disepakati bersama, berkomitmen melaksanakan kegiatan bisnis dengan sebaik-baiknya yang berhasil dalam upaya memberikan timbal balik yang wajar kepada investor, menghindari kebenturan kepentingan dengan kreditur atau investor, mendasarkan hubungan yang dengan kreditur investor pada persamaan, kesetaraan, dan saling percaya, memberikan informasi tentang penggunaan dana untuk meningkatkan kepercayaan kreditur atau investor, menjajaki peluang bisnis dengan kreditur investor untuk meningkatkan pertumbuhan perusahaan. Dan ketujuh, etika perusahaan dengan pemerintah. Lain berkomitmen untuk mematuhi peraturan perundang-perundangan yang berlaku dengan cara membina hubungan dan komunikasi yang baik dengan pemerintah pusat daerah, menerapkan standar terbaik dengan memperhatikan peraturan yang berlaku mengenai kualitas produk, kesehatan, keselamatan, lingkungan, dan pelayanan. Yang selanjutnya, etika perusahaan dengan masyarakat. Lain melaksanakan program tanggung jawab sosial dan dapat bersinergi dengan program-program pemerintah terkait dengan cara memberi kesempatan kepada masyarakat yang ingin mengetahui kegiatan perusahaan dalam batas tertentu, mengoptimalkan pelayanan penyaluran program-program bantuan perusahaan kepada masyarakat, melarang karyawan memberikan janji-janji kepada masyarakat di luar kewenangannya, tidak melakukan tindakan-tindakan yang mengarah kepada diskriminasi masyarakat berasal suku, agama, ras, dan antar golongan. Yang kesembilan, etika perusahaan dengan media massa. Lain menjadikan media massa sebagai mitra dan alat promosi untuk membangun citra yang baik dengan memberikan informasi yang relevan dan berimbang kepada media massa, menerima dan menindaklanjuti kritik-kritik membangun yang disampaikan melalui media massa, namun tetap memperhatikan aspek risiko dan biaya, mengundang media massa untuk mengekspos berita tentang perusahaan. Dan selanjutnya yang 10, etika perusahaan mengenai keterbukaan dan kerahasiaan informasi. Perusahaan berkomitmen untuk mengungkapkan informasi bersifat material yang penting dalam pengambilan keputusan kepada pihak berkepentingan. Pengungkapan informasi material dan relevan tentang perusahaan kepada stakeholders perusahaan merupakan hal penting untuk penerapan transparansi dan pembentukan citra yang baik perusahaan. Namun informasi yang berakibat menurunkan gaya saing perusahaan tidak diperkenankan untuk diungkapkan. Dan yang terakhir 11, etika perusahaan dengan organisasi profesi. Lain menjalin kerjasama yang baik dan berkelanjutan dengan organisasi profesi untuk memperoleh informasi perkembangan bisnis, mendapatkan peluang bisnis, dan menyelesaikan permasalahan yang terjadi dengan menerapkan standar-standar yang ditetapkan organisasi profesi, memberikan perlakuan yang setara terhadap organisasi profesi. Yang selanjutnya bagian 2, standar tata berlaku, yaitu yang pertama,
persamaan dan penghormatan pada hak asasi manusia. Hak asasi manusia adalah suatu yang bersifat universal. LEN senantiasa mendorong usaha-usaha menjamin terpenuhi hak asasi manusia. LEN berkomitmen untuk memastikan bahwa setiap kegiatan operasi perseroan tidak melanggar prinsip-prinsip dan hak asasi manusia masyarakat sekitar. Yang kedua, etika kerjasama insan LEN. Etika kerjasama sesama insan LEN dilandasi bekerja profesional dan sabar biaya untuk menghasilkan kinerja yang optimal, jujur, sopan, dan tertib, saling menghargai, terbuka menerima kritik dan saran, serta menyelesaikan masalah dengan musyawarah mufakat, saling membantu, memotivasi, dan bekerja sama dengan menyelesaikan tugas, mengkomunikasikan setiap ide baru dan saling mentransfer pengetahuan, kemampuan mengambil inisiatif, dan mengembangkan kompetensi dalam melaksanakan tugas, berani mendiskusikan kebijakan yang kurang tepat untuk melakukan koreksi yang konstruktif secara santun, menghargai perbedaan suku, agama, ras, antar golongan. Yang ketiga, menjaga kerahasiaan data dan informasi perusahaan. Insan LEN memanfaatkan data dan informasi perusahaan untuk meningkatkan nilai tambah perusahaan dan pengambilan keputusan dengan cara menggunakan sistem keamanan data memadai, memberikan informasi yang relevan dan profesional terhadap stakeholders dengan tetap mempertimbangkan kepentingan perusahaan, menghindari penyebarluasan data dan informasi kepada pihak lain yang tidak berkepentingan baik selama bekerja maupun setelah berhenti bekerja. Yang selanjutnya, menyerahkan semua data yang berhubungan dengan perusahaan pada saat berhenti bekerja, menjaga kerahasiaan informasi tentang pelanggan. Yang keempat, menjaga aset perusahaan. Insan LEN mengoptimalkan penggunaan aset perusahaan dengan cara bertanggung jawab atas pengelolaan aset perusahaan dan penghindaran penggunaan di luar kepentingan perusahaan, mengamankan harta perusahaan dari kerusakan dan kehilangan, melakukan penghematan pemakaian energi. Dan yang kelima, penghormatan hak kekayaan intelektual. Insan LEN wajib menghormati hak kekayaan intelektual pihak lain karena setiap penggunaan yang tidak sah atas hak milik intelektual orang lain dapat mengakibatkan LEN menanggung gugatan hukum dan ganti rugi. Setiap insan LEN harus berpartisipasi secara aktif untuk melindungi hak atas kekayaan intelektual milik LEN. Yang selanjutnya, yang keenam, menjaga keamanan dan keselamatan kesehatan kerja dan lingkungan. Insan LEN menjadikan keamanan K3L sebagai bagian dan budaya kerja untuk menciptakan suasana kerja yang tertib, aman, handal, nyaman, dan berwawasan lingkungan dengan cara LEN berkomitmen untuk mencapai standar keselamatan dan kesehatan kerja serta lingkungan perseroan K3LH yang tertinggi. Pencapaian standar yang tinggi atas implementasi keselamatan dan kesehatan kerja serta lingkungan perseroan tersebut merupakan tanggung jawab bersama seluruh insan LEN. Dan yang selanjutnya, yang ketujuh, mencatat data dan pelaporan. Insan LEN mengelola data secara rapi, tertib, teliti, akurat, dan tepat waktu dengan cara mencatat data dan menyusun laporan berdasarkan sumber yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan, menyajikan laporan secara singkat, jelas, tepat, komunikatif untuk dipergunakan dalam pengambilan keputusan dan sebagai umpan balik perbaikan kinerja, tidak menyembunyikan data dan laporan yang seharusnya disampaikan. Selanjutnya, yang ke-8, benturan kepentingan. Benturan kepentingan adalah situasi yang dimana insan LEN karena kedudukan dan kewenangan yang dimilikinya dalam perseroan mempunyai kepentingan pribadi yang dapat mempengaruhi pelaksanaan tugas yang diamanatkan oleh perseroan secara objektif. Benturan kepentingan timbul karena adanya perbedaan antara kepentingan ekonomis pribadi atau keluarga dengan kepentingan ekonomis perseroan. Setiap insan LEN harus menghindarkan diri dari tindakan yang dapat menimbulkan benturan kepentingan dan perseroan, seperti menerima
hadiah atau manfaat, termasuk segala bentuk penyuapan dan kickback, menyalahgunakan sumber daya atau pengaruh lain sehingga dapat mendiskreditkan nama baik dan reputasi lain, memanfaatkan aset persero untuk kepentingan pribadi, melakukan pekerjaan di mana insan lain dapat mendorong untuk melakukan pekerjaan tersebut selama jam kerja aktif lain, atau menggunakan peralatan atau material dari lain, terlibat dalam pergolongan perseroan pesaing dan lain-lain. Lain menghormati hak dari setiap insan lain untuk ikut mengambil bagian dalam kegiatan keuangan, usaha maupun kegiatan lain yang sah luar pekerjaan insan lain, dengan syarat bahwa kegiatan tersebut harus sah dan bebas dari benturan kepentingan dengan tanggung jawab mereka sebagai insan lain. Insan lain berkewajiban untuk mengungkapkan atas setiap keterlibatannya dalam kegiatan keuangan, kegiatan usaha maupun kegiatan lain di luarnya pekerjaan di lain kepada atasan langsung dan unit kerja human capital. Direksi, komisaris dan pejabat setingkat di bawah direksi wajib melaporkan kepada instansi dan berwenang sesuai dengan peraturan yang berlaku tentang kegiatan yang dilakukannya atau dilakukan keluarganya yang tepat menimbulkan benturan kepentingan dengan perseroan. Pengertian keluarga adalah hubungan keluarga yang terjadi karena keturunan atau perkawinan sampai derajat kedua secara horizontal maupun vertikal. Yang dimaksud dengan hubungan karena keturunan adalah orang tua, anak, kakek, nenek, cucu, saudara langsung dan saudara kandung. Dari orang tua yang dimaksud dengan hubungan karena perkawinan adalah suami atau istri, suami dan istri dari cucu saudara ipar beserta suami atau istrinya. Yang kesembilan, penyabaran tidak wajar. Insan lain dilarang untuk menawarkan dan atau memberikan sesuatu yang berharga untuk memperoleh suatu keuntungan yang tidak wajar atau perlakuan istimewa dalam melakukan penjualan atas barang atau pemberian jasa atas melakukan transaksi keuangan kepada pejabat pemerintah atau pihak-pihak di luar lain, menjadikan pembayaran tidak wajar, mengatur standar etika dan praktik lain mengenai pembayaran khusus dan sumbangan politis baik kepada pejabat pemerintah maupun pihak-pihak di luar lain. Lain tidak mentolerir praktek-praktek yang tidak memenuhi kebijakan ini. Lain akan memproses lebih lanjut pelanggaran atas kebijakan ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang 10, hadiah dan hiburan. Penerimaan dan pemberian hadiah, hiburan atau bantuan dalam pekerjaan akan dapat menyebabkan benturan kepentingan serta turunnya kepercayaan publik terhadap integritas perseroan. Insan lain dilarang menerima atau memberikan hadiah baik bentuk uang maupun barang atau segala bentuk hiburan dalam kondisi yang dapat menimbulkan pandangan ketidakwajaran. Lain menetapkan standar perilaku etika yang mengatur secara khusus mengenai penerimaan dan pemberian hadiah atau hiburan dari pihak ketiga di luar perseroan. Dan yang ke-11, penyalahgunaan narkotika dan obat terlarang dan minuman keras. Insan lain bebas dari penyalahgunaan narkoba dan miras. Yang selanjutnya ke-12, aktivitas politik. Insan lain bersikap netral terhadap semua partai politik dengan cara tidak menggunakan fasilitas perusahaan untuk kepentingan golongan atau partai politik tertentu, tidak merangkap jabatan sebagai pengurus partai politik dan atau anggota legislatif, tidak membawa, memperlihatkan, memasang, serta mengedarkan simbol, gambar, ornamen partai politik di lingkungan perusahaan. Yang ke-11, perdagangan internasional. Sebagai perseroan yang punya visi untuk menjadi perseroan elektronika kelas di dunia, Lain selalu berusaha untuk menghormati segala ketentuan hukum dan peraturan internasional yang berkaitan dengan perdagangan internasional, termasuk masalah perjanjian, transaksi, perdagangan, dan kerjasama strategis. Yang bagian E,
yaitu gratifikasi dan benturan kepentingan. Gratifikasi dan benturan kepentingan satu hal yang sering terjadi dan tidak terhindarkan dalam hubungan bisnis adalah pemberian dan permintaan. Gratifikasi dari suatu pihak kepada pihak lainnya. Ketentuan gratifikasi dalam Peraturan Perundang-undangan Negara Republik Indonesia tercantum pada pasal 12B ayat 1 UU Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yang menyatakan bahwa setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawan dengan kewajiban atau tugasnya. Len menyadari bahwa dalam pelaksanaan kegiatan operasional perusahaan sehari-hari, insan Len berisiko dikenai tuduhan tindak pidana suap. Untuk itu perusahaan Len telah memberikan suatu pedoman pengendalian gratifikasi. Pengendalian gratifikasi bertujuan untuk memberikan arah dan acuan bagi insan Len mengenai pentingnya kepatuhan untuk melaporkan gratifikasi bagi perlindungan dari kemungkinan dikenai tuduhan tidak lanjut suap. Dengan adanya kesadaran individu itu diharapkan pada gilirannya dapat membentuk lingkungan yang terkendali dalam penanganan gratifikasi sehingga prinsip-prinsip keterbukaan dan akuntabilitas dapat terlaksana. Yang selanjutnya mekanisme pelaporan gratifikasi. Apabila terdapat penerimaan hadiah, cindera mata dan atau hiburan di luar batasan yang sudah diatur perusahaan, maka insan Len wajib melaporkan hal tersebut melalui satu atasan langsung. Pelaporan melalui atasan langsung dilakukan oleh insan Len yang menerima hadiah atau cindera mata selambat-lambatnya 7 hari kerja sejak tanggal penerimaan dengan menyampaikan form penerimaan hadiah cindera mata. Yang kedua, sistem pelaporan pelanggan. Pelaporan melalui sistem pelaporan pelanggan yaitu whistleblowing system dilakukan apabila pelapor adalah insan Len atau pihak-pihak lainnya, pelanggan, mitra kerja, dan masyarakat yang tidak memiliki keterlibatan secara langsung namun mengetahui gratifikasi di perusahaan yang memiliki potensi untuk terjadinya penyalahgunaan wewenang jabatan pelapor melalui sistem pelaporan pelanggan. Whistleblowing system dilaksanakan sesuai dengan mekanisme tersendiri yang mengatur mengenai sistem pelaporan pelanggaran whistleblowing system di perusahaan. Yang selanjutnya, implementasi kebijakan gratifikasi. Untuk memastikan bahwa pedoman ini diketahui oleh seluruh insan Len dan pihak lain, maka ditugaskan kepada insan Len untuk mengetahui hal-hal sebagai berikut: mencantumkan larangan pemberian, penerimaan hadiah, cindera mata, dan hiburan entertainment pada setiap pengumuman dalam proses pengadaan barang atau jasa di lingkungan Len dengan merujuk pada pedoman ini. Fungsi corporate secretary Len ditugaskan untuk secara terus-menerus memberikan informasi kepada seluruh insan Len, pihak lain dan pihak lainnya mengenai diberlakukannya pedoman ini di lingkungan Len. Fungsi logistik dan fungsi pemasaran dan penjualan masing-masing di lingkungan Len ditugaskan untuk menyampaikan pedoman ini kepada seluruh pihak terkait dalam mata rantai supply di lingkungan Len. Dalam hal ini termasuk namun tidak terbatas pada penyediaan barang, jasa, agen, distributor, dan pelanggan serta stakeholder lainnya. Memberikan informasi yang jelas kepada pihak manapun yang berkeinginan mengetahui isi pedoman ini. TPG ditugaskan monitor untuk menerapkan pedoman ini dan memberikan laporan secara berkala setiap 6 bulan sekali.
kepada Direktur Utama mengenai implementasi termasuk laporan yang telah diterima terkait dengan gratifikasinya. Selanjutnya, implementasi kebijakan benturan kepentingan. Benturan kepentingan adalah situasi di mana seorang insan lain yang menetapkan kekuasaan dan kewenangan memiliki atau diduga memiliki kepentingan pribadi atas setiap penggunaan wewenang yang dimilikinya sehingga dapat mempengaruhi kualitas dan kinerja yang seharusnya situasi di mana terdapat konflik antara kepentingannya ekonomis perseroan dengan kepentingan ekonomis pribadi. Seluruh karyawan lain, termasuk Dewan Komisaris dan Direksi, perusahaan membuat pedoman benturan kepentingan sebagai upaya pencegahan terjadi benturan kepentingan yang dilakukan oleh insan lain. Pedoman benturan kepentingan dibuat untuk memberikan arah dan acuan bagi seluruh insan lain yang berkenan dengan konflik kepentingan atau conflict of interest di lingkungan perusahaan agar sesuai dengan prinsip-prinsip good corporate governance sehingga dapat mendorong terlaksana etika bisnis yang tinggi dan mencegah kecurangan serta penyimpangan perilaku lainnya. Seluruh karyawan perusahaan dilarang menerima uang, barang, tip, komisi atau fasilitas lainnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dari pelanggan, mitra usaha atau pihak lain yang memiliki potensi terciptanya benturan kepentingan. Seluruh Dewan Komisaris, Direksi, dan jajaran manajemen lain telah mendatangi pernyataan identifikasi dalam Fakta Integritas pada 30 Januari 2014. Yang selanjutnya, sistem pengaduan pelanggaran. Pedoman whistleblowing system yang membuat kebijaksanaan mekanisme pelaporan pelanggaran etika usaha dan tata perilaku didatangi direksi pada 20 Agustus 2018 telah diperbaharui pada tanggal 3 Maret 2020. Mekanisme penyaluran pengaduan pengungkapan oleh pelapor pada dasarnya dilakukan melalui atasan langsung terlapor. Namun bila pelapor memandang sarana pengaduan pengungkapan hal tersebut tidak efektif atau tidak keraguan, maka pelapor dapat melaporkannya langsung kepada tim pengelola whistleblowing system melalui sarana yang telah disediakan perusahaan, yaitu melalui nomor telepon, website, email, kotak-kotak pengaduan yang ditempatkan di tempat tertentu di lingkungan PT Land Industri Persero. Adapun lingkup pengaduan yang disampaikan antara lain gratifikasi, kecurangan, konflik kepentingan, korupsi, pelanggaran hukum, pelanggaran peraturan perusahaan, pencurian suap, penyalahgunaan jabatan untuk kepentingan pribadi atau golongan kepentingan lain di luar perusahaan, dan penyalahan guna etika usaha dan tata perilaku code of conduct. Yang selanjutnya, perlindungan bagi pelapor dan terlapor. Fungsi pengelola WBS atau whistleblowing system wajib menjaga kerahasiaan pelapor dengan menjunjung tinggi prinsip kerahasiaan, yaitu dalam melakukan proses tindak lanjut atas setiap pengaduan, pengungkapan wajib mengedepankan kerahasiaan asas praduga tidak bersalah dan profesionalisme. Identitas pelapor dijamin kerahasiaannya oleh perusahaan. Perusahaan menjamin perlindungan terhadap pelapor dari segala bentuk ancaman, intimidasi, hukuman ataupun tindakan tidak menyenangkan dari pihak manapun. Selama pelapor menjaga kerahasiaannya kasus yang dilakukan kepada pihak manapun, perlindungan ini juga berlaku bagi pekerja yang melaksanakan investigasi maupun pihak-pihak yang memberikan informasi terkait dengan pengaduan atau pengungkapan. Yang bagian F terakhir yaitu sistem manajemen. Perusahaan telah menerapkan manajemen terintegrasi dengan mengacu pada prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik, good corporate governance, yang meliputi SNI, ISO, terintegrasi, dan selanjutnya
program-program peningkatan melalui penerapan manajemen inovasi. Penerapan sistem manajemen di PT Land Industri Persero diharapkan mampu meningkatkan nilai tambah bagi pemegang saham pada khususnya dan stakeholders yang lainnya pada umumnya. Kelola perseroan yang baik yaitu ada 7 bagian, itu dapat kita lihat di bagian ini. Ada 7 perseroan yang baik dalam good corporate governance. Sekian presentasi singkat dari saya. Jika ada dengan kekurangan dari presentasi ini, saya minta maaf dengan kata-kata yang salah maupun kekurangan dari penyampaian. Saya akhiri sini, saya ucapkan terima kasih.